Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lookup, di mana tujuan dari fungsi lookup ini adalah untuk mengambil data dari sekelompok data yang berupa tabel. Fungsi lookup ini tergantung dari tabel yang kita gunakan. Jika tabel yang kita gunakan tersusun secara vertikal, kita nanti menggunakan VLOOKUP atau vertical lookup. Sedangkan jika tabelnya tersusun secara horizontal, maka fungsi yang kita pakai nanti kita menggunakan edge lookup atau horizontal lookup. Nah, untuk sintaknya sendiri antara vertical lookup sama horizontal lookup ini sebetulnya sama. Di sini nanti ada lookup value-nya. Lookup value ini artinya data yang nanti akan kita bandingkan dengan tabel yang kita miliki. Kemudian tabel array ini berupa tabel yang kita cari datanya nanti. Kemudian kolom index ini kalau untuk vertical lookup, sedangkan row index ini nanti jika datanya tersusun secara horizontal. Di sini maksudnya kolom index maupun row index ini data yang kita ambil itu nanti berada pada kolom keberapa atau pada baris keberapa dari tabel itu. Sedangkan rank lookup ini kita boleh mengisi, boleh kita kosongin, opsional sifatnya di sini. Tapi seringkali kita bisa mengkosongkan rank lookup-nya. Baik, kita lihat di sini. Di sini tabel yang ada, kode ada 3, yaitu 101, 102, dan 103, di mana 101 itu menunjukkan keyboard dengan harga 50.000, 102 berupa hard disk dengan harga 550.000, dan 103 adalah CPU dengan harga 2 juta. Sedangkan di sebelah kanannya di sini adalah data yang sama tetapi secara horizontal. Nah, kita bisa menggunakan fungsi lookup ini apabila lookup value-nya itu berada di kolom yang pertama atau di baris pertama. Tetapi kalau lookup value-nya atau data yang kita bandingkan itu nanti tidak berada di kolom pertama atau baris pertama, kita bisa menggunakan fungsi index match yang akan saya jelaskan pada pertemuan yang lain. Oke, sekarang bagaimana kita membuat persamaan fungsi lookup ini? Sekarang untuk yang pertama, di sini kodenya 101 karena di sini data yang ada berupa data yang vertikal, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Kita pakai tanda kurung. Oh, sebentar, di sini lookup. Kalau kita betul menuliskannya, nanti di Excel itu sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuk yang mengikuti bagaimana kita membuat fungsi tersebut. Begitu kita tuliskan VLOOKUP, kurung bukanya kita tuliskan, di situ nanti langsung ada lookup value. Berarti di sini kita diminta untuk memasukkan lookup value-nya. Karena kita ingin membandingkan 101 di sel B8, kita boleh menuliskan B8 atau kita klik di sini.
Kemudian di sini ada tabel array-nya. Tabel array di sini berarti kita lihat yang di bawah. Kita mulai dari 101 ke kanan terus sampai ke kanan bawah. Kemudian karena di sini tabel ini nanti akan kita pakai terus sampai ke bawah, ada baiknya kita kunci. Kalau di keyboard yang ada F1, F2, F3 dan seterusnya, kalian tinggal menggunakan F4. Kebetulan di sini keyboard saya tidak ada tombol F1, F2 dan F3 dan seterusnya sampai F12. Maka di sini saya akan menggunakan cara manual. Oke. Kemudian di sini kolom index number. Karena kita lihat di tabel ini, keterangan itu di tabel berada pada kolom yang kedua, berarti kita tuliskan 2. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, untuk pemisahnya antara lookup value, tabel array, kolom index numbernya, kemudian di sini ring lookupnya, ini kalian perhatikan petunjuk yang ada, karena masing-masing bisa jadi berbeda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma saja. Kebetulan di laptop saya ini untuk pemisah antara lookup value, tabel array, kolom index itu menggunakan titik koma. Jadi nanti kalau kalian menuliskan persamaannya kemudian hasilnya salah, kalian lihat dulu di sini pemisahnya apa, koma atau titik koma. Karena kalau nanti kalian tidak mengikuti petunjuk yang ada di sini, biasanya hasilnya tidak akan keluar. Oke, sudah, ini saya enter, maka di sini akan keluar keyboard. Kita lihat di sini 101 keyboard. Kemudian untuk mengisi harga ini sebetulnya sama, kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian nanti tabel array-nya sama. Tabel array-nya masih sama di sini. Sebentar, lookup value-nya belum saya masukkan di sini, lookup value-nya. Kemudian karena di sini harus kita kunci dulu. Sekali lagi kalian bisa menggunakan F4. Kemudian di sini pada kolom ketiga kita kasih pemisah lagi, kita enter. Berarti 50.000. Selesai. Ini kita tinggal copy. Untuk mengcopy kita tinggal drag aja di kanan bawah, kita copy, selesai. Kemudian untuk yang fungsi horizontal lookup, ini saya hapus dulu aja. Sama caranya, kita pakai its lookup, kemudian lookup value-nya, kita lihat tabel array-nya, kita dari sini data pertama sampai data ketiga. Sekali lagi ini saya kunci. Tujuannya apabila nanti saya copy, nanti tabel array-nya tidak akan berubah, jadi tetap tabel array-nya seperti itu. Kemudian pada baris keberapa, kebetulan di situ pada baris kedua, kita kasih pemisah lagi, row ringnya nggak perlu, ada keyboard. Kemudian sebetulnya untuk bisa menuliskan harganya, kita tidak perlu menuliskan. Kalau tadi di
VLOOKUP saya tuliskan ulang. Untuk di sini saya tidak akan menuliskan ulang. Kita bisa copy di sini sebetulnya. Pakai Ctrl C. Kemudian di sini saya klik di sini, saya Ctrl V, saya tinggal mengganti pada baris keberapa. Di sini baris ketiga. Sudah 50.000. Kita tinggal copy ke bawah. Selesai. Keyboard 50.000, harus 550.000, CPU 2 juta. Kemudian saya lanjutkan lagi di latihan yang pertama. Di sini ada perintahnya. Kolom jabatan nanti ada fungsi logikanya. Berarti kita nanti menggunakan fungsi if. Fungsi if sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan kalian lihat di video fungsi if. Di sini nanti saya hanya mengisikan saja sesuai dengan permintaannya. Kemudian untuk kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai. Jadi di sini sudah ada golongan 1, 2, 3, 4. Ini saya tengahkan aja. Kemudian ada gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Kemudian nanti yang di sini, karena di sini tersusun secara vertikal, nanti kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian untuk tabel 2 dan tabel 3 di sini datanya tersusun secara horizontal, nanti kita menggunakan HLOOKUP. Kemudian untuk tunjangan anak sama tunjangan istri, di sini nanti kombinasi antara fungsi if dengan fungsi lookup. Kita lihat di sini. Oke. Saya hapus dulu. Jabatan struktural. Kebetulan di sini strukturalnya ada direksi, kabak, kasubag sama staf. Ada 4. Saya perbesar aja di sini. Jadi saya menggunakan fungsi if. Logical testnya oke, saya ambil di sini. Jika D5 ini sama dengan Romawi 1, kemudian di sini saya pemisah. Nilainya jika betul. Kalau betul berarti yang satu itu adalah staff. Kalau misalkan nilainya di sini salah, kita menggunakan fungsi if lagi. D5-nya apakah sama dengan 2? Kalau betul berarti di sini nanti kasubag. Kalau salah kita menggunakan fungsi if lagi. Apakah D5-nya di sini sama dengan Romawi 3? Kalau betul, berarti di sini nanti kabak. Kalau salah kita menggunakan fungsi if lagi. Kita cek apakah D5-nya di sini sama dengan 4. Kalau betul berarti nanti direksi. Kalau salah berarti data salah. Karena hanya ada 4. Jadi kalau kita lihat di sini,
golongan 1, am ini golongan 1, maka dia staff. Kita tinggal copy ke bawah. Akbar itu pasti direksi. Kemudian Abdurrahman itu nanti kabak, di sini subak. Kita tinggal copy. Kemudian gaji pokok. Kita menggunakan fungsi lookup, vertical lookup. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya dari sini. Kemudian tabel array-nya. Jadi selalu ikutin. Ini saya perbesar. Enggak bisa. Di sini selalu ikutin petunjuk yang di bawah. Tabel array. Tabel array-nya kita gunakan ini. Gaji pokok pada tabel ini ada di kolom kedua. Berarti di sini kita kolom indeksnya kolom indeks kedua. Sekali lagi di sini kita kunci dulu biar nanti datanya tidak akan berubah pada saat kita mengcopy. Sekali lagi gunakan F4. Kita tinggal enter, berarti staff itu 1,5 juta. Kemudian direksi itu nanti 3 juta, kabak 2,5 juta, kasubag 2 juta. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Untuk tunjangan istri atau tunjangan suami nanti, kalau dilihat di sini syaratnya harus sudah menikah. Berarti tunjangan istri dan tunjangan anak itu nanti hanya diberikan kepada karyawan yang sudah menikah. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi if untuk melihat apakah karyawan yang bersangkutan itu sudah nikah atau belum. Kalau sudah nikah, berarti kita nanti menggunakan fungsi lookup. Tabel value-nya mana? Di sini. Lookup value-nya. Kemudian tabel array-nya kita lihat dari tabel array yang di sini, di mana tunjangan istri itu berada di kolom keempat. Kita kurung tutup, tapi sebelumnya di sini saya kunci dulu. Kita lihat di sini, ini nilainya kalau betul, fungsi if-nya. Kalau salah, ya kosong. Kita lihat di sini tunjangan istrinya 250.000. Saya tengahin aja di sini. Ini kalau kita copy ke bawah. Untuk yang belum nikah pasti kosong. Untuk yang belum nikah. Kemudian kalau kita lihat tunjangannya yang golongan 4 itu nanti 1 juta. Golongan 3 750, jadi di sini sudah sesuai. Kemudian untuk tunjangan anak ini nanti ada 2 syarat. Yang pertama adalah dia harus sudah nikah. Dan yang kedua dilihat dari jumlah anaknya. Kita lihat di bawah. Anak kurang dari sama dengan 3, jumlah anak dikalikan tunjangan anaknya. Jadi di sini nanti dikalikan tunjangan anaknya. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Kita bisa menggunakan rumus if and. Jadi syarat pertama adalah sudah nikah. Kemudian yang kedua itu nanti jumlah anaknya berapa. Nah, kita bisa menggunakan fungsi
if and di sini karena memang ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah di sini berarti E5-nya di sini harus sama dengan nikah. Kemudian yang kedua, lebih kecil sama dengan 3. Oke, di sini saya belum menambahkan fungsi n. Berarti nanti kita pakai fungsi lookup. Ini golongannya. Kemudian kita lihat tabel array-nya. Kemudian tunjangan anak itu pada kolom ketiga. Kurang koma. Kita kunci dulu di sini di tabelnya supaya tidak berubah pada saat kita copy. Ini kalau nilainya anaknya kurang dari 3. Kalau anaknya lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Berarti berapapun anaknya. Berarti di sini nanti kita akan tetap menggunakan fungsi if. Saya copy aja di sini. Atau biar kalian paham, saya klik di sini. Value if false. Kalau nilainya di sini salah, berarti kita copy. Kalau tadi lebih kecil sama dengan 3, berarti di sini harus lebih besar 3. Berarti 4, 5, 6 dan seterusnya. Boleh. Oke, ini tadi saya masih kurang. Berarti di sini harus dikalikan dengan jumlah anaknya. Berarti dikalikan dengan F5. Berarti kalau di sini nanti kalau lebih, berarti tinggal dikalikan dengan 4. Berarti kalau salah di sini nanti sama dengan 0 karena nggak punya anak. Sorry, belum menikah. Kita lihat di sini, harusnya di sini adalah 0. Oke. Ini saya copy terus ke bawah. Sekarang kita coba lihat. Belum punya anak. Walaupun sudah menikah, tidak ada tunjangan anak. Ini belum nikah, pasti nggak punya. Ini nikah, tapi belum punya anak. Nggak ada. Kemudian anaknya 6. Ini tetap dikalikan 4. Di sini 4, ya tetap dikalikan 4. 2 dikalikan 2. Oke. Kemudian untuk tunjangan strukturalnya, kita lihatnya nanti dari jabatannya yang ada di sini. Jabatan dari karyawan tersebut ada direksi, kabak, kasubag, atau staf. Berarti kita sudah tidak menggunakan 1, 2, 3, atau 4. Tetapi kita menggunakan direksi, kabak, kasubag, atau staf. Karena di sini tersusun secara horizontal, berarti kita menggunakan edge lookup. Kemudian di sini tabel array-nya kita lihat, berarti dia nanti di kolom
yang kedua. Oke, sebelum saya enter saya kunci dulu di sini. Tinggal menggunakan F4 aja kalian. Rp250.000 tunjangan strukturalnya untuk staff. Ini saya tinggal copy ke bawah. Kemudian untuk tunjangan transport kita tetap menggunakan its lookup. Lookup value-nya tetap dari sini. Kemudian tabelnya sudah berbeda. Jadi di sini kolom kedua sekali lagi saya kunci dulu biar kalau di copy nanti datanya tidak berubah. Berarti microLED kalau untuk staff. Saya copy ke bawah sih. Belum. Saya copy ke bawah di sini. Sorry. Nah, ada bis pabrik, ada mobil, ada motor. Kasbah pakai bis pabrik, kalau kapang nanti dapat motor, kalau direksi dapat mobil. Kemudian untuk total gaji di sini kita menggunakan sum. Karena di sini cuma sampai di K, berarti saya rubah di sini sampai K. Total gajinya 2.300.000 di sini. Kemudian tinggal saya copy aja ke bawah. Selesai. Jadi ini kalau kita menggunakan fungsi lookup dan kombinasi dengan fungsi if. Berikutnya di sini ada kode dari buku yang sudah tertulis di sini. Jadi di sini sudah ada tabel tentang kode dan penerbitnya. Jadi nama penerbit, harganya, jenis bukunya itu sudah ada tabelnya semua. Kita tinggal melihat aja kodenya di sini terdiri dari 7. Kemudian 1, 2 itu penerbit, 3, 4 jenis bukunya, 5 sampai 8 itu tahunnya, 9 itu kode harga. Nanti harga asalnya sesuai dengan tabelnya di sini. Diskonnya nanti beda. Oke, kita lihat penerbit. Jadi di sini nanti kita tetap menggunakan lookup karena tersusun secara vertikal, kita menggunakan VLOOKUP. Cuman untuk mengambil data yang di sini nanti kita menggunakan fungsi teks yaitu left. Teksnya adalah ini, kita ambil 2 karakter. Kita lihat tabel array-nya. Kemudian pada kolom yang kedua ringnya kita biarin. Oke, sebelum saya enter di sini saya kunci dulu. Berarti kalau depannya AL Airlangga, kalau depannya EL itu adalah Lex Media, BA Bina Rupa Aksara, kemudian BP berarti Balai Pustaka, berarti kita sudah selesai. Kemudian tahun, kita menggunakan fungsi middle. Kita lihat di sini mulai karakter kelima sebanyak 4 karakter. Ini pakai titik koma. Tahun 1987. Jadi sini murni hanya menggunakan fungsi middle. Kemudian untuk jenis buku, ini saya perbesar aja.
Jenis buku nanti dilihat dari karakter kedua dan ketiga. Berarti kita nanti tetap menggunakan fungsi lookup, vertical lookup, di mana nanti kita menggunakan fungsi middle untuk mengambil karakter kedua dan karakter ketiga di sini. Dimulai dari karakter ketiga sebanyak 2. Kemudian kita lihat tabel array-nya. Tabel array-nya ada di sebelah kanan. Jadi di sini tabel array-nya. Kita lihat. Kemudian pada kolom kedua tutup, saya kunci di tabel array-nya biar kalau di copy nanti tidak berubah. Berarti 01 adalah buku politik. Ya sudah, di sini kita tinggal copy. Harga asal itu dilihat dari karakter yang terakhir. Berarti kita tetap menggunakan vertical lookup. Kita menggunakan fungsi write. Kita lihat karakternya di sini ada di C. Oke. Kemudian karena di kanan hanya satu karakter, kita tuliskan 1. Kita lihat data ininya, tabel array-nya. Kemudian dia berada di kolom kedua. Oke, kita kunci dulu. Baru enter. Oh, salah, di sini ada, saya menggunakan koma. Karena di komputer saya kebetulan pakai titik koma. Berarti kalau ada koma pasti dianggap salah. Oke. 60.200. Kemudian untuk diskon, jadi kita tinggal lihat dari perintahnya di sini. Airlangga 10%, Gunung Agung 15%, Balai Pustaka 20%. Berarti di sini hanya ada 3 jenis buku yang memiliki diskon, yaitu Airlangga, Gunung Agung, dan Balai Pustaka. Berarti kita menggunakan fungsi if di sini. If di sini sama dengan Airlangga, berarti nanti 10%. Kalau bukan, kita menggunakan fungsi if lagi, karena di sini bertingkat. Apakah di sini nanti sama dengan Gunung Agung? Kalau iya, berarti nanti di situ 15%. Terakhir di sini kita tetap menggunakan fungsi if. Apakah di sini itu Balai Pustaka? Kalau iya, berarti nanti 20%. Kalau bukan, ya 0. Karena di sini Airlangga berarti 10%. Kita lihat. Balai Pustaka nanti 20%. Sebentar, ini berarti ada yang salah. Balai Pustaka, oh ini penulisannya saya salah, Puistaka
bukan pustaka. Oh, di sini sorry, saya tinggal copy aja ke bawah. Balai Pustaka, kita lihat. Balai Pustaka 20%. Oke, sudah betul. Jadi memang harus diperhatikan penulisannya harus tepat, karena kalau tidak tepat berarti dianggap berbeda. Kemudian harga barunya berarti di sini kita tinggal membuat aja 100% dikurangi dengan yang di sini, nanti dikalikan dengan harga asalnya. Sudah. Kalau tidak ada potongan berarti harganya masih tetap. Sini sudah ada potongan, jadi kita sudah bisa menentukan harganya. Demikian yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.